dari 2010 kerja di bank swasta sampai 2016. 6 tahun ya? Iya, lumayan ya bro. Dan di bank itu berkaitan dengan marketing nggak? Yang maksud lu berbeda jauh banget itu? Ada kaitannya dengan marketing pasti. Harus ketemu nasabah segala macam ya. Tapi lebih banyak ngelus dada, harus sabar gitu loh. Sabar ya? Itu dulu nggak diajarin masalahnya. Itu nggak diajarin. Yang itu. Karena kalau marketing mungkin taunya jualan kan, tapi ngelus dadanya nggak diajarin. Itu harusnya 3 SKS tuh ya. Iya benar. S6 juga belum tuh lulus tahunnya. Gitu ya. Berarti 6 tahun bro di 6 BCA. tahun. Oke. Spesifik detail ininya apa? Secara apa namanya? Job divisinya, job desk-nya apa itu? Oh dulu gua bagian kredit. Jadi 2000 cari utang bro. Cari utang dia. Cari utang 2006 sampai 2009 itu kerja di cabang. Terus dari 2011 sampai 2013 itu di cabang, dari 2014 sampai 2016 itu di kantor wilayah untuk pinjaman-pinjaman yang lebih besar. Ya. Oke. Jadi tadi apa namanya, kita tahu ya dari jurusan sekarang kuliah. Nah itu pembukaannya dulu nih, karena ini intinya sekarang kan. Jadi tadi tuh baru pembukaan bro, gitu kan. Ini air udah setengah aja nih ya. Nanti ditambahin, tenang aja. Oke. Goceng aja. Nah, jadi kan tadi pembukaan nih. Nah, sekarang poin pentingnya nih, karena kita tahu Bro Demas ini dari apa namanya, kerja kantoran menjadi pengusaha. Ya, Businessman seperti itu kan ya. Nah, sekarang Bro, tadi udah 6 tahun kerja gitu ya. Terus kemudian tadi kerja di bank. Nah, sekarang gini, kita mau tahu kapan memutuskan untuk gue mau jadi pengusaha seperti itu. Waktu itu tahun 2015 ya, tahun 2015 sebenarnya ada dua hal sih kalau boleh cerita-cerita ya di sini. Boleh bro. Juga di sini. Ya. Supaya kita tahu waktu kita melangkahnya waktu itu. Kita melangkahkan, tapi harus know background-nya. Iya. Jadi waktu itu tahun 2016 secara karir lagi bagus-bagusnya. Oke, I see. Tapi ada dua hal. Yang pertama itu adalah karena orang tua juga udah cukup berumur dan sudah punya mulai usaha, dia mulai tanya gitu, ini mau dilanjutin atau enggak gitu. Karena memang orang tua dulu bukan dari orang tua yang punya, ya kita mikir juga lah. Itu jadi pertimbangan yang cukup berat juga. Oke. Dan yang kedua itu adalah dari sisi pekerjaan itu terlalu administratif. Jadi secara pengembangan diri nggak berkembang gitu loh. Memang perlu diakuin, memang uang itu perlu ya. Uang itu perlu, gaji perlu. Tapi kita sebagai pengembangan diri juga, kalau misalnya di situ-situ doang ngurusin administrasi doang, paperwork doang gitu loh. Iya. Develop diri juga ya. Betul, itu nggak. Sebenarnya untuk masalah administratif ini dulu kita udah sempat bicara juga ke pimpinan. Boleh nggak kita hire orang lagi, tentunya dengan dihitung. Boleh nggak kerjaan administratif ini diurus oleh orang lain, jadi kita khusus untuk ngegas negosiasi dengan nasabah-nasabah yang ada. Tapi untungnya sayangnya waktu itu ditolak. Jadi karena dua pertimbangan itu akhirnya saya putuskan untuk keluar dari bank tersebut. Jadi intinya berpindah dari karyawan, dan dari karyawan pindah untuk jadi usahawan, maksudnya mencoba untuk jadi usahawan. Karena ada struggle, salah satunya adalah bicara tentang pengembangan diri. Iya. Keren. Jadi pengembangan dirinya. Nah tuh kalau yang tadi masalah usaha orang tua itu, memang itu juga salah satu membuat lu yakin bahwa untuk sebenarnya begini, kalau dari gue sendiri sebenarnya ada yang namanya idealisme. Ini udah tumbuh udah lama sekali sebenarnya, nggak mau ikut orang tua gitu loh. Tapi seiring dengan waktu, yang namanya orang tua kan juga nanti ujung-ujungnya juga pasti lewat. Ya, kita harus mikir lebih panjang lagi, maksudnya ya untuk urusannya nanti pekerjaannya mereka itu bagaimana gitu loh. Makanya kita pikir sampai di situ. Karena biar bagaimanapun orang tua menyiapkan segala sesuatunya pasti ke anak kan. Iya, pasti ujung-ujungnya buat kita anak. Sebagai anak harus bisa prepare bagaimana menghandle apa yang orang tua sudah siapkan buat kita kira-kira gitu. Nah, tadi kan istilahnya dirimu udah putuskan gitu ya. Nah, berarti tapi kan posisi masih kerja kan waktu itu kan. Nah, pasti ada pasti ada jangka waktunya. Itu berapa lama sampai lu pikirin gitu ya. Sampai kadang orang-orang kan kadang-kadang apakah yaudah
posisinya gue udah ini udah bosan deh, besok gue akan resign langsung seperti itu. Atau kalau nggak apa, lu butuh waktu 1 tahun baru oke, gue udah mikirin kayaknya juga jangan terburu-buru, gue kasih waktu 1 tahun gitu. Lu berapa lama gitu? Dulu bisa dibilang sebenarnya 1 tahun ya. Dulu kalau boleh sebelum memutuskan ya. Sebelum gitu memutuskan. Dulu bisa dibilang gue cukup berterima kasih sama pimpinan gue juga. Siap. Karena waktu itu dia bilang oke, fair, kalau memang begitu coba dikasih waktu 1 tahun. 1 tahun pikirin dulu matang-matang, mungkin mereka juga ngelihat kan ini sempat udah ngobrol juga sama pimpinan. Udah sempat ngobrol sama pimpinan. Dan memang cukup berterima kasih lah sama pimpinan itu dulu dikasih waktu untuk berpikir, sempat dikasih ya segala macam lah, naik jabatan apa gitu. Kalau tahu gitu mah gue resign mulu aja ya. Biar naik terus ya. Iya, tahun depan jalan lagi pura-pura terus mau resign aja ya. Gue ambil handphone gue dulu ya. Bos, gue mau resign lah. Oke. Oh jadi tetap udah ngomong sama pimpinan setahun, dikasih waktu setahun. 1 tahun. Luar biasa loh, good leader loh gitu loh. Iya, satu. Pertama dari sisi pimpinan good leader. Good leader. Iya. Kedua dari sisinya Demas ya keren juga. Maksudnya dia bisa menahan kan. Iya. Menahan emosinya. Kadang orang kan gue udah nggak betah nih, udah langsung aja sekarang kan betul. gitu. Karena ya kan? egonya. Ya. Tapi ini cukup luar biasa, bisa menahan setahun itu nggak gampang. Iya, Itu luar biasa. Luar biasa banget makanya. Nah, berarti kan setelah itu kita udah tahu ya setahun. Nah, sekarang kan sudah ngambil keputusan nih. Gitu kan ya. Seperti biasa, mau tahu nih bagi orang yang istilahnya Demas tuh, Bro Demas sudah melangkah. Nah, waktu kita melangkah kan ada prosesnya nih, ya kan? Sorry, bukan melangkah, ada proses. Setelah melangkah pasti ada prosesnya nih. Nah, jatuh bangunnya seperti apa, Bro? Yang bisa Bro sharing ke kita? Dari sisi pengusaha atau dari sisi pekerja? Dari sisi pengusaha. Pengusaha. Kan sekarang pengusaha. lu udah melangkah jadi segi Udah melangkah pengusaha nih. jadi pengusaha. Nah, begitu pertama kali, jadi gini kira-kira. Yang awalnya kan terima gaji, aman. Sekarang nih, waktu lu ngusahain sesuatu kan nggak seperti dulu yang fix terima gaji gitu. Nah itu kira-kira ada struggle-nya apa tuh? Sebagai pengusaha. Sebagai pengusaha. Yang baru memulai usaha yang baru gitu. Iya. Jadi waktu itu balik lagi ke tadi yang sempat gue omongin mengenai idealisme. Gue pengen punya usaha sendiri dulu. Dan akhirnya gue buka usaha waktu itu nasi goreng. Buka usaha nasi jadi goreng. di F&B ya, kuliner F&B, nih. betul. Nah tunggu, pertanyaannya sederhana. Kenapa pilih nasi goreng? Tiba-tiba kok ada kepikiran ke situ, Bro? Satu, memang itu makanan favorit ya. Kedua, memang waktu itu ada partner, ada temen gue itu, memang dia waktu itu lagi ketemu iseng-iseng kasih coba nasi goreng dan enak gitu loh. Kalau produknya udah enak ya, gue pikir nih tinggal dikembangin aja sih gimana gitu loh. Gitu. Terus gimana tadi? Lanjutan jalan. Jadi waktu itu 2016 resign waktu itu kita udah putusin mau buka nasi goreng. Ya itu waktu itu nggak gampang banget ya, kalau bisa dibilang sulit sekali untuk bangun usaha gitu loh, apalagi yang nggak punya pengalaman ya. Dan balik lagi yang namanya buku-buku kuliah itu nggak kepake kayaknya. Bro, jurusannya marketing, Bro. Bawang putih 50 gram kan nggak mungkin ada. Ini bikin dia. Terus abis itu ya akhirnya kita buka nasi goreng, cukup sudah berjalan selama 2 tahun waktu itu ya. Sempat 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Setelah itu cobain di situ, dan pelajaran yang paling penting itu sebenarnya satu, ya kalau sekarang corona udah ada, dulu gue juga ada sempat ngalamin corona, Bro. Tahu nggak kenapa, Bro? Sesak napas juga, Bro. Jualan nggak seberapa ya kan, genjotnya gimana gitu kan. Iya gitu, jadi gue udah ngalamin harus sesak napas juga. Sesak napas juga ya, Bro. Tapi akhirnya satu titik itu tercapai. Maksudnya dalam artian memang nggak besar, tapi maksudnya mimpi untuk bikin nasi goreng itu akhirnya terwujud. Ya, itu puji Tuhan juga ya. Siap. Tapi sepanjang perjalanan cukup bagus. Kita udah waktu itu buka 2 cabang dan udah ada beberapa franchisee yang maksudnya mau ngambil dari kita juga, dari Bogor, terus dari Lampung, dari luar kota, segala macam kita sudah kembangkan sampai di satu titik. Ini pelajaran yang paling berharga sebenarnya. Yang paling berharga itu adalah waktu itu
partner bro. Jadi kita bertiga, salah satu partner gue ini dalam tanda kutip ya suka ogah-ogahan gitu loh. Jadi kan kita bertiga itu kan udah ada tugas masing-masing lah. Ini apa gitu. Kalau masih sedikit-sedikit ya kita cincai-cincai lah ya bro ya. Mungkin dia lagi sakit ada apa lagi gitu lagi kita masuk. Tapi ini kok jadi istilahnya basisnya jadi basis pekerjaan dia, jadi hariannya jadi gue ngisi gitu loh. Nah di situ timbul keretakan. Ya sudah, kita putuskan untuk bubar. Gitu. Pengen masih mau lanjutin sekarang pengen. Kalau ada yang mau berpartner, ayo. Resep masih di gua semua apa segala macam. Blueprint untuk gimana ngembangin itu semua ada. Tapi memang jujur gua butuh partner untuk di belakang. Gitu. Di belakang nih Di dalam artian dapur. masak. Ya, untuk kontrol di situ. Gitu. Jadi bener. Gua ngerti sih, tapi maksudnya filosofi gua itu kalau misalnya udah urusan dapur itu mesti benar-benar strict gitu loh. Ya, Harus ya, ada ya, orang setuju. yang galak gitu loh. Ya, Iya, betul. harus ada yang galak Karena gitu. gue pernah denger istilahnya jiwanya mau kuliner F&B restoran ya di dapur kayak Iya. gitu. Seperti itu. Iya. Gitu. Jadi tadi pengalaman pahitnya, bukan pahit lah, maksudnya Bisa dibilang pahit tapi paling berharga. Iya, Jadi berharga gini, lah ya. kalau boleh sharing pengalamannya itu yang paling berharga itu adalah jangan cepat nilai orang. Jangan cepat sorry, nilai orang. Ini seru juga nih. Maksudnya apa namanya? Tadi bicara partner itu baru tahu itu lu setelah jalan setahun apa 2 tahun itu baru mulai dia udah Jadi begitu, Bro. mulai kan kita jalan 2 tahun ya. Hampir 2 tahun itu mulai kelihatan keretakannya belangnya itulah ya, kurang lebih lah ya. Itu setengah tahun. Kok maksudnya gini, kita partner bertiga. Kok diajak tinjau lokasi aja kok ngambek. Cuman tinjau loh, nggak kerja. Cuman maksudnya bro, ini kita punya satu tempat. Coba lihat layoutnya gimana. Itu aja ngambek. Wah tuh udah mulai ini juga nih gua nih kayaknya. Gondok juga. Tapi ya udahlah, mungkin dia lagi ada masalah atau apa kan. Kita jalan. Tapi startnya ya mulai dari situ sih. Udah mulai ada feeling nggak enak aja. Tapi itu cukup jadi pembelajaran ya. Ya itu pembelajaran penting. Jangan cepet lihat nilai orang deh. Mau siap. dia baik, mau dia buruk, mau dia apalah pokoknya jangan Iya. cepet-cepet. Oh dia nih pasti gini, jangan. Kadang-kadang kan gini, orang itu kan bisa gini. Kita bisa berteman sama orang itu. Iya. Tapi untuk bisa dalam tanda petik berbisnis belum tentu. Belum tentu, betul. Iya kan? Iya. Ya, kita bisa temenan, baik. Betul. Banyak orang gitu, temenan jalan bagus, tapi begitu ada urusan berbisnis bersama bisa nggak jalan bareng. Iya. Jadi poin pentingnya kalau yang gue lihat sih gini, kita dalam hal berteman, ya kita berteman dengan siapapun. Iya. Tapi pada saat kita mau melangkah untuk berbisnis, nah kita harus lebih selektif nih di sini. Betul. Kita harus betul-betul uji bareng-bareng Iya. supaya kita bisa jalan bisnis bareng-bareng. Kira-kira Iya, gitu kan ya, Mas? Iya. Karena memang banyak gua denger sih ya ada permasalahan di situ. Iya. Gitu. Jadi partner gitu. Maksudnya gini, ya enggak semuanya seperti itu. Jadi kadang partner tadinya berlima, jadinya jalannya cuma bertiga gitu ya. Maksudnya tapi gua ngomong ini enggak semuanya seperti itu. Tapi ya jujur pengalaman berharga banget ya gitu ya. Oke, jadi 2 tahun nasi goreng nih, Bro. Sebenarnya abis setelah 2 tahun ini, Bro kerjain apa lagi? Akhirnya 2 tahun itu memang selama nasi goreng juga orang tua udah mulai selip-selipin lah ya. Tapi maksudnya belum begitu dalam. Sampai akhirnya setelah beres nasi goreng, gue ditarik ke Surabaya. Jadi begitu bubaran nih nasi goreng, langsung ke Surabaya. Babe bilang udah beres belum belajarnya lo? Kuliahnya kan udah beres belum? Masih mau nggak? Gitu. Gak diajarin di kuliah lagi tuh. Ya habis itu akhirnya gue ke Surabaya. Surabaya. Jadi ke Step Surabaya. selanjutnya ya. Step selanjutnya seperti itu ya. Itu usaha orang tua. Oke, nah sekarang dari nasi goreng tadi pembelajaran yang bro alami bersama dengan partner kan, maksudnya ada ini prosesnya segala macam. Begitu sekarang terjun nih di apa yang orang tua sudah percayakan. Kira-kira bro ada lihat tantangan lain nggak yang beda banget sama yang sebelumnya? Kan kalau yang sebelumnya kan oke, partner, mungkin perlu orang dapur dan lain sebagainya. Begitu sekarang tak di tempat usahanya Babe gitu orang tua. Nah, ada hal yang lain nggak? Kayaknya wah ini sekarang pasti beda. Dulu kan urusannya sama partner, tantangannya berbeda ya. Sekarang mungkin ngurusin orang lebih banyak atau apa tantangannya, Bu? Oke. Jadi setelah dari nasi goreng itu
gue pindah Surabaya ya. Kebetulan kerjanya di pabrik, kita bikin batu arang. Itu kalau misalnya bro tahu tuh biasanya kalau kita ke restoran Korea ya, restoran Korea itu kita masak-masak, itu bakarnya pakai batu arang. Secara produk itu. Nah, secara tantangan pasti tantangannya lebih besar ya, tantangannya lebih besar dan mungkin salah satu pembelajaran dari bos gue dulu yang waktu masih di bank swasta tempat gue bekerja yaitu selama masih ada orang tua untungnya masih ada yang ngajarin. Itu dia. Kalau nggak ada, iya betul. Pusing gua berat. Iya. Jadi selama ada orang tua bersyukurlah. Ya, itu poin penting sih. Selama masih ada orang tua masih ada yang mau ngajarin. Ya itu penting lah. Secara tantangan ya yang pasti lebih banyak ya. Kita di sana karyawan kurang lebih ada 300 orang. Terus dan mereka buruh ya. Itu selalu tantangan. Maksudnya demo mungkin udah makanan setiap bulan kita di sana. Demo, dari sisi orang ya. Iya, dari sisi orang lah. Dari demo sudah itu, lalu kita bicara bahan baku juga. Bahan baku juga itu rebutan ya. Belum lagi dari sisi customer ya pastinya ada komplain lah. Selama maksudnya barang kita nggak bener ya hak mereka untuk komplain ya, kita nggak boleh gimana. Kita harus hadepin gitu loh. Sampai ada di satu titik yang customer lagi bener-bener marah itu ya kita dipanggil ongkos sendiri lagi ya kan, kebetulan customernya ada di luar Indonesia. Waktu itu kita kesana ya untuk beresin itu. Ya dia marah apa ya, kita cuma bisa dengerin waktu itu sampai jam 3 pagi sampai jam 4 pagi ya, tapi habis itu ya kita ngobrol-ngobrol lagi, ya capek sih. Kalau orang di kantor bilangnya enak-enak juga di sana juga sebenarnya capek gitu loh, kayak gituan gitu loh. Ya akhirnya ya itu salah satu pelajaran mungkin yang dulu di kuliah kepake ya di sini, namanya itu service recovery. Service recovery itu di satu titik kalau misalnya customer komplain ya gimana kita balikin dia jadi senang lagi. Itu dulu memang ada pelajarannya sih. Dan untungnya ya puji Tuhan sejak dia marah itu ya kita bisa balikin kepercayaan dia ke kita, dan itu yang paling penting juga ya. Kepercayaan. Ya habis itu jalan lagi. Kurang lebih sih masalahnya kalau di bisnis sekarang 3 itu sih. Masalah orang, masalah bahan baku, sama masalah customer. Karena di bisnis arang ini kita sulit juga ya, karena arang itu kan berurusan sama alam. Alam itu kan kita nggak bisa atur, ya kan? Kita bahan bakunya itu kan kayu. Kalau buat arang itu dari serbuk kayu. Dari serbuk kayu. Jadi kalau ada perusahaan somil apa dipotong begitu ya kan? Itu kan jenis kayu itu kan curah hujan, tanahnya apa segala macam itu kan kita nggak bisa tentuin gitu loh. Ya ujung-ujungnya pasti kena komplain sih. Tapi ya itu tinggal gimana kita ya jelasin ke dia gitu loh. Ya sampai akhirnya ya long story short akhirnya bisa diterima juga. Gitu ya. Jadi kalau ngelihat perjalanannya cukup luar biasa ya. Maksudnya awal mulai usaha nasi goreng, ya beban yang dipikul mungkin 20 kilo kalau lagi tuh. Begitu pindah ke yang sekarang batu arang, kelihatannya yang dipikul 100 kilo. Ya kan? Ada peningkatan beban. Gimana bro lihat? Maksudnya manfaat buat hidup bro sendiri ketika ada perpindahan beban ini loh. Nah ini kan nggak gampang nih. Ya kan? Ada mungkin sekarang gue jadi lebih bijak sih. Gitu loh, maksudnya ada kayak gitu-gitunya nggak bro? Kalau dari sisi pembelajaran jadi kita Iya. Oke. Dari sisi pembelajaran dikasih beban, kalau dilihat sepintas itu pasti nggak enak lah. Dikasih beban kok. Berat banget. Iya, mana enak gitu. Tapi ya puji Tuhan kebetulan gue agamanya Kristen. Jadi ya semua balik lagi berserah lah. Gitu. Yang mesti dipikirin itu sebenarnya 2 ya. Kalau kita bicara teman-teman misalnya ini yang di rumah atau dimanapun, yang mesti dipisahkan itu adalah hal-hal yang bisa kita kontrol sama hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Betul. Kalau yang bisa kita kontrol sebaiknya. Lalu ya kita berdoa sama Tuhan kita, apapun Tuhan kita itulah kita nggak tahu ya. Kalau yang nggak bisa dikontrol, mesti pusingin. Udah nyantai aja gitu loh. Memang kita nggak bisa kontrol. Betul. Nah, tapi satu hal lagi yang paling penting. Gua ngomong begini gampang, prakteknya nggak gampang.
prakteknya nggak gampang. Praktek gak gampang ya bro. Yang nggak bisa dikontrol pun kayak mau ngomong. Iya. Mau ngomong juga dipikirin. Iya, gitu ya. iya. Soalnya gue secara orang tuh pengen semua beres gitu loh. Iya. Tapi kan ada sesuatu hal yang kita nggak bisa kontrol ya. Itu Iya. kita maksudnya jangan terlalu pusingin gitu loh. Kita buat sebisanya aja. Paling secara beban ya itu sih pembelajarannya ya. Oke. Tadi kan kita banyak nih ngomongin pembelajaran. Pertanyaannya simpel. Sekarang bro sudah masukkah kepada sebuah titik yang namanya saya menikmati di sini? Ini jalan gua. Ini memang ini dia. Jadi saya menikmati di sini. Tanpa melupakan pembelajaran ya. Iya. Tetap ada, tapi sekarang saya enjoy di sini. Karena gue yakin setiap apapun yang oke nih ini jalan gue nih. Tapi tetap pasti ada pembelajaran di Iya, situ. iya. Tapi menuju itu tuh pasti ada. Ini gua. Kalau dari diri gue sendiri sih belum ya, masih jauh, masih banyak yang harus Digali ya? digali. Oke. Memang kita ada beberapa proyek juga di Surabaya, tapi oke. karena memang sekarang lagi musim pandemi ya, Iya. tadi iya. hal-hal yang nggak bisa dikontrol itu, Iya. ya jadi kita harus hold dulu. Ada balik lagi juga tadi kan gue bicara mengenai idealisme, gue juga pengen punya sesuatu dari diri gue Ya, sendiri gitu loh, yang bukan oke. dari orang tua, itu Ya. juga belum tercapai. Oke. Jadi secara udah menikmati atau belum, sekarang sih jauh belum. Jadi masih Siap. dalam proses struggle pembelajaran, pembentukan ya. Iya. Sampai pada titik belum mencapai titik yang lu bisa bilang ini gua banget, belum ya. Belum. Tapi masih terus pembelajaran. Belum. Karena tadi dia harus memunculkan ide dia sendiri juga tadi. Iya. Seperti itu. Nah, oke bro, mungkin tadi udah ada pembelajaran. Nah, sekarang plus minus yang bisa bro tangkap nih istilahnya. Dulu kantoran gitu ya, sekarang sebagai pengusaha. Iya. Gitu. Oke. Plus minusnya apa bro? Plus minus ya. Pasti ya jelas lah tadi ada masalah fis Jadi gaji kan atau apa. ibaratnya gini, dulu gajian, sekarang ngegaji. Jadi dari sisi ini aja nih. Iya. Apa namanya? Bukan kantoran lah ya, Iya. profesional. Iya. Sekarang lu jadi pengusaha. Iya. Gitu. Kalau lagi pandemi gini, gue pengen balik ke bank yang itu sih. Pusing. Orderan Gitu ya? turun ya kan. Iya, Balik turun. ke bank itu. Itu semua lagi dialami pengusaha. bro. Iya. Iya. Tinggal ngomong resign naik jabatan lagi. Mana handphone gua? Jadi kalau balik lagi ke karyawan, plusnya itu adalah di sini teman-teman bisa belajar mengenai sistem Ya. di perusahaan itu. Salah satu plusnya sih itu sih. Siap. Jadi dulu orang tua sempat bekalin ya jangan lihat duitnya. Gimana jangan lihat duitnya? Orang tua jangan lihat duitnya gitu ya. Gimana Itu langsung- juga. Teh aja goceng. Ya intinya ya dipelajarin sih sistem itu bekerja. Ya bener sih yang dibilangin itu. Jadi kita bisa implement colong-colong lah apa yang bisa dikerjain, dipelajari dari tempat kita kerja dulu. Siap. Kita implement di perusahaan kita, bosnya Oke. itu. Plus lainnya adalah kalau yang gua rasain itu networking, itu penting banget. Oh. Networking karena kebetulan dulu gua di bank, kenal ini, kenal itu, ya. Jadi memang ada Iya, linknya ya. iya, itu networking penting sekali gitu loh. Sampai sekarang pun gue masih kontekan sama orang yang bank tempat gue kerja Iya, dulu iya, gitu. iya, 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 Dan iya. bahkan mereka nawarin gue lagi sih sebenarnya gitu. Nawarin gue lagi. Cuman Mau ditelepon? ya networking kemarin supaya kita jaga hubungan lah intinya. Iya, Kita jaga penting, hubungan. penting, iya. Karena memang nggak ada masalah kan dulu. Nggak ada. Kita keluar baik-baik semuanya ya. Good. Baik. Terus ketiga, ya itu tadi nggak dapat gaji. Ya, kalau yang namanya di bank, apalagi bank besar itu kan istilahnya kalau bank jatuh itu negara jatuh gitu loh. Iya. Benteng terakhir ibaratnya. Benteng terakhir gitu loh. Jadi tetap dapat gaji. Iya. Gitu loh. Bahkan gue denger temen gue yang di bank itu tuh Nah. bonusnya dicepetin bro. Enak nggak tuh kerja ya kan? Telepon. Telepon sini nah siapa nama teman lo? Jadi sesi curhat gue. Kalau Bro masih ada lowongan nggak bro? Ya, oke. terus kalau lanjut dari minusnya kalau bekerja itu yang pasti ya nggak fleksibel, ada aturan-aturan yang harus Siap. kita Ya. ikutin ya. Ya. Itu pertama, terus kedua ya kadang kalau menurut gua ya itu sih ada ya di mana-mana lah kerja sendiri juga gesrekan antara karyawan gitu ya. Jangan itu. Kalau usaha sendiri enaknya cuan buat kita semua udah pasti ya. Tapi kalau lagi pandemi begini sesak napasnya 2 kali. Sesak napas lagi bro.
Dan positifnya yang lain ya itu, yang tadi yang sempat dibicarain mengenai beban, makin banyak beban ya sebenarnya di situ banyak hikmahnya sih. Ya, di situ kita lebih banyak belajar lagi untuk menghadapi masalah gimana. Kurang lebih sih itu ya. Oke. Kurang lebih itu. Mantap. Banyak masukan nih buat kita. Banyak masukan. Ya. Jadi teman-teman semua, para pemirsa Spasi Project, kita bisa banyak belajar hari ini. Ya. Seringkali orang berpikir yang kerja nih, terutama yang ada di kantor, kayaknya enak jadi pengusaha deh. Ya. Tapi tak dulu, pengusaha pun punya bebannya sendiri. Ya. Ya kan? Nah, bahkan udah jadi pengusaha pun kadang-kadang enakan kerja nih kelihatannya nih, ya kan? betul. Jadi masing-masing itu ada plus minusnya. Ya. Ada yang enaknya, ada juga yang sisi yang jadi beban, jadi tanggungan. Nah, jadi buat pemirsa semua, teman-teman semua yang hari ini mungkin lagi struggle, banyak yang lagi bergumul. Wah nih kayak saya udah deh saya mau resign, passion saya ke sini, atau udah deh saya mau berbuat ini dan lain sebagainya. Baiknya tadi kita belajar dari Bro Demas adalah coba diuji dulu, ya kan? Jangan buru-buru, diuji dulu. Bahkan kalau bisa sharing sama pimpinan atau mungkin sama orang-orang terdekat untuk bisa menguji kira-kira ini benar atau enggak, atau memang sesuai dengan yang mau dimauin atau enggak. Karena ada banyak juga yang akhirnya udah resign, terus nggak lama kemudian balik lagi karena nggak tahan dengan apa yang terjadi dalam dunia usaha. Nah, cukup banyak yang kita bisa pelajari hari ini teman-teman semua. Banyak banget. Demas, terima kasih banyak Thank you, bro. buat waktunya, udah mau berbagi di Spasi Project ya dalam sesi adab pada khususnya. Teman-teman semua, saya berharap apa yang kami bagikan, kami bicarakan pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, bisa jadi bekal buat kita semua, dan harapan saya kita boleh terus maju, terus berkembang dalam kehidupan kita ya, karena selain apa yang kita bisa dapatkan dalam finansial, ada tanggung jawab lain dalam kehidupan kita, yaitu mengembangkan diri kita, mengembangkan potensi kita, kapasitas, talenta yang Tuhan sudah berikan buat kita. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih buat sudah menyaksikan. Sampai ketemu dalam program Spasi Project berikutnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.